Pengalamanmu yang paling menyedihkan ketika sekolah maupun ketika kuliah apa? Oh iya. Yo mesti yo entek kirimane sih. Kamu dapat beasiswa pas di ISI ini? Nah, kalau dulu kebetulan saya kan lulus SMA itu sebenarnya kan daftar ke ini Mabes TNI. Nah, kita pertama bareng-bareng daftar di AU Adi Sucipto. Nah, itu ternyata nggak lolos. Nah, wah, wis males kuliah ini. Sebenarnya malah saya itu dapat 10 besar undangan. Jadi 10 besar di SMM itu kan dapat istilahnya masuk dengan mudah ke semua universitas negeri di seluruh Indonesia tanpa tes. Masuk 10 besar? Tapi kan aku kan waktu itu nggak meh kuliah, tapi meh daftar neng AU. Nah, kebetulan AU nggak terus ini kan masa berlakunya nggak terpakai, wong wis mepet banget. Akhirnya juru masuk isi reguler itu masih dulu zamanku itu masih tes. Jadi tes wawasan kebangsaan, tes praktek, tes banyak, ada 4 tes kok. Kalau sekarang kan cuma beberapa, nggak ada teorinya. Nggak ada ya? Dulu masih ada. Jadi nggak dapat beasiswa itu ya, terlewatkan? Dilewatkan. Tapi ada beasiswa yang lainnya? Ada. Jadi kalau itu sih ini ngurusnya setahun sekali. Jadi 2 semester. Tapi kalau memang dulu saya juga aktif di organisasi, jadi lebih enak. Jadi lebih banyak. Kalau mahasiswa banyak kegiatan kan pasti yo dong lah dosen, iki cah aktif ki ya, bisa jadikan suatu. Jadi keaktifan di kampus itu penting sebenarnya. Penting ya? Cukup ya membantu. Nah, pengalamanmu yang paling menyedihkan ketika sekolah maupun ketika kuliah apa? Oh iya. Yo mesti yo entek kirimane sih. Burung jatah entek tapi entek. Nah, itu yang mengerikan. Tapi yo pinter-pinteran kita sih. Nanti beli sarimi itu kan dulu cuman 1.700 instan. Nah, itu beli 1 dibagi buat 2. Potong 2 itu. Potong 2. Kalau enggak paling enak yo delalah pas enggak punya uang tapi bapak kosnya baik-baik. Sampai kuliah pun ketemu bapak kos yang memang baik-baik. Jadi ayo le madang sih lah ngeleh. Nah, jadi enak. Dulu apalagi yang pas SMA itu, pas SMM itu, SMK itu paling enak sekali. Setiap ibadah itu malam Jumat. Nah, kebetulan yang punya kos itu orang Katolik. Nah, setiap habis ibadah mesti anak-anak kos suruh makan. Di tempat itu? Pak kos. Pasti sisa ayam lah pasti. Wah, anak-anak seneng. Nah, yang itu pengalaman perjuanganmu selama di ISI gitu ya. Jadi meskipun nggak punya uang tapi tetap bisa bertahan ya? Bisa. Kadang yo dolan sama koncone, wah mangan bareng. Kene ling raketong ling masak lah. Jadi masak. Mungkin kita punya beras tok, tapi kan orang duwe lawe ya. Kita kolaborasi dengan temen. Kalau pas kuliah itu pas yang setelah pindah kos lah itu kita kan rata-rata satu jurusan. Jadi misalnya masak nanti joinan, aku beli sop pentah itu lah nanti dimasak bareng. Nah, nanti beli telur dimasak enak. Itu sudah ada kompornya juga, jadi masak enak lah bareng-bareng, ntar mangan bareng. Ada 7 orang enak. Itu pengalaman yang cukup baik ya. Pengalaman yang paling mengesankan selama kamu kuliah atau sekolah di Jogja itu? Pengalaman yang paling mengesankan? Soalnya setiap
cerita itu mengesankan semua sih. Jadi setiap dulu pas SMP, SMA, SMK, rata-rata kan punya motor. Nah, saya dulu dari kan SMM itu deketnya Patangpuluhan. Kalau Patangpuluhan tuh? Perempatan namanya Patangpuluhan. Perempatan Patangpuluhan. Nah, itu perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kota Jogja. Nah, itu setiap malam minggu mainnya mesti melaku. Lihat gue motor, kita melaku, kita jalan. Jalannya yo lumayan sih. Tapi kan kalau di Jogja kan jalannya rata, datar, jadi enak. Setiap malam minggu main alun-alun kidul, alun-alun lor, Malioboro. Tapi jalan kaki. Tapi asik yo bareng-bareng pecah kos. Tapi misalnya sing randi motor yo dolan bareng. Lali di motor kan gue motor. Jadi kalau saya nggak punya motor ya jalan kaki. Kadang ada pinjem sepedanya Pak Kos. Tapi kalau sendirian, kalau bareng-bareng ya jalan kaki enak. Pengalamanmu sekolah dengan biaya terbatas itu kan pasti bisa menginspirasi yang lain. Yang mungkin juga punya pengalaman seperti kamu, bukan nasib ya. Jadi punya cerita mirip. Nah, itu. Apa yang bisa kamu berikan ke mereka? Pesanmu lah. Pesanku yo maksimalkan lah. Misalnya walaupun nggak punya tapi karep atau niat ya gimana caranya untuk mengusahakan. Kalau masalah kuliah sekarang kan lebih enak. Jadi misalnya mencari beasiswa, selagi kita tekun dari SMA kita bisa mencetak nilai dulu, itu gampang lah untuk beasiswa. Tapi kalau untuk semangat yo walaupun dalam kekurangan ya tetap semangat, mau tidak mau ya seperti itu. Karena kita punyanya seperti ya cuman segitu, mau tidak mau ya harus tetap jalan, jangan sampai mogol di tengah jalan lah. Kasihan juga, maneman, lebih maneman. Berpikir nggak untuk nanti kamu lanjut ke S2 gitu? Ya pengen sebenarnya S2 lanjut. Kemarin ada tawaran dari luar negeri tapi kebetulan ya itu tadi masalah bahasa. Tapi ini juga kan kebetulan Jor diajak berproses dalam satu manajemen dan kebetulan bayarnya juga memang bukan orang Asia, bukan orang Indonesia lah. Asia pasti juga pakai bahasa Inggris minimal lah. Itu mau tidak mau ya harus belajar. Nah, jadi meskipun keterbatasan tetapi tidak menghalangi untuk maju. Nah, ini ceritamu. Sekarang kamu sudah punya ini ya, studio ya? Studio mini lah, belum layak disebut studio karena ya masih bukan dikatakan belum studio, belum ada peredam dan lain-lain. Mungkin lebih ke ini ya, tempat kerja. Tempat kerja lain. Bengkel musik. Bukan, bengkel karya lah. Karena disinilah banyak tercetus sebuah karya. Kebetulan kemarin yang kalau mau nonton salah satu karya yang katanya membuat orang-orang merinding itu di Ketuk Kempiang itu. Itu channel YouTube ya? Channel. Jadi Ketuk Kempiang. Tulisannya KETHUK Kempiang. Itulah. Salah satu karya yang kita angkat pas waktu awal-awal corona itu. Dan dengan maksudnya manusia pada waktu kan acuh tak acuh. Dan karena pandemi saling tuduh itu terlihat dari liriknya sih. Seperti itu. Di kolaborasi sama teman-teman ya. Kita tergabung bersama teman-teman Serumbung, terus dari luar juga kita berkarya bersama, menelurkan satu karya pertama itu Ketuk Kempiang di channel Ketuk Kempiang. Oke, bagi yang menonton ini silakan nanti klik juga, kunjungi juga channel Ketuk Kempiang. Di situ ada karya-karyanya Ricky sama teman-teman. Oke Ricky,
thank you untuk obrolan kita yang menginspirasi, punya cerita yang menarik, yang memotivasi untuk teman-teman yang lain nanti lebih maju ya. Siap, mantap. Karena masih banyak loh yang lain yang mungkin tidak masih banyak. Kalau mau diceritakan 2000 nggak cukup. Ya. Tapi itu ringkasan, seenggaknya ringkasan perjalanan kuliah. 8 tahun setelah SMP, dari kecil sampai gede di luar kota. Nah, pernah menjadi orang diaspora sih, perantauan. Ya. Oke, pemirsa, penonton semuanya, di sini teman-teman bisa belajar ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Ini obrolan kita dengan Ricky malam hari ini biarlah menginspirasi kita semua, memotivasi untuk maju meskipun dengan keterbatasan dalam hal keuangan, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus maju. Ya, siap, semangat. Oke. Sampai ketemu lagi bersama saya Teguh Nugroho di acara Cerita di Balik Lensa, melihat dari sudut yang berbeda.